Durasi cukup jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recorded. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Al-uqdata min lisani yafqahu qawli. Sahabat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat sehat, yang kita bisa belajar pada perkuliahan diploma 1 ataupun diploma 2 dari LKIPKasi ini. Dan alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita juga alhamdulillah para dosen-dosen kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama semoga pertemuan malam ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi pertemuan kita pada malam hari ini walaupun melalui via Zoom ya. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dan Allah SWT selalu menjaga kita, memudahkan setiap urusan kita. Dan Allah SWT menjadikan kita sebagai seorang terapis yang kompeten, yang ahli, dan juga menguasai di bidangnya insya Allah. Mungkin ada yang bidang bekam kah, atau pijat kah, atau akupuntur kah, atau rukyah, ataupun yang lainnya insya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Abdullah wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Abad ya para mahasiswa, mahasiswi, dosen-dosen, dosen-dosen, ada trainer juga di sini yang hadir. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah dimanapun kita berada insyaallah. Untuk pertemuan malam ini, Ana buka terlebih dahulu, karena Ana menyampaikan beberapa poin-poin. Nanti setelah itu, insya Allah, untuk berikutnya nanti akan disampaikan oleh Ustazuna, yaitu Ustadz Mumu. Dan insya Allah Pak Prof ya, the founder akan masuk nanti jam 20.30. Karena berhubung beliau sekarang sedang safar, dan alhamdulillah sudah sampai tadi jam 4 sore ya, tadi di Brunei, alhamdulillah. Dan insya Allah nanti setelah selesai seremonial dan pertemuan, nanti jam 20.30 ya, jam 8:30 insya Allah akan masuk ke dalam Zoom ini insya Allah. Fa ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami mengingatkan kepada seluruh mahasiswa, dosen dan trainer kita di sini yaitu LKIPKasi, kita sama-sama meluruskan niat kita. Tak bosan-bosannya anak pribadi terus mengingatkan poin ini. Kenapa? Karena hal inilah yang menjadikan kita, dan ini pembeda. Apakah kita benar-benar tulus untuk mengajarkan, belajar, kita mempraktekkan keilmuan kita karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lainnya? Karena jangan sampai amalan-amalan kita seperti habaan mansura, ya, seperti debu yang berterbangan, tidak ada sedikit pun pahala yang kita dapatkan, tidak ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, kecuali hanya sia-sia saja. Kenapa? Karena kita tidak meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini kita salah niat. Karena selama ini kita tidak sungguh-sungguh dan tidak serius dalam menuntut ilmu, ya, dalam pembelajaran di perkuliahan ini. Wa ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ana mengingatkan kembali perkataan dari Imam Syafi'i. Akhi, lan tanala ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsilha ibayanin. Saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dan aku akan sebutkan 6 perkara tersebut. Zakaun, kecerdasan, wahirsun, ya, tekad niat yang kuat, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Artinya tidak setengah-setengah. Mungkin yang mengajarkan, ya, baik dari trainer kah, baik dari dosen kah, baik dari para mahasiswa kah, tidak setengah-setengah, dia bersungguh-sungguh. Ketika tahu ada jadwal perkuliahan, ya, maka dia berusaha untuk mengikutinya. Mungkin beberapa kali, oh ya ternyata ada kesalahan, mungkin ada yang lupa atau apa segala macam, ya seperti itu. Untuk permasalahan seperti itu mungkin kami mohon maaf ya sebelumnya ya. Tapi ini mungkin bisa dibilang perdana ya. Dari pertama kali kita mengadakan perkuliahan, ini pertama kali perdana kita adakan kuliah umum sehingga seluruh dosen dan juga para mahasiswa dan mahasiswi rahimani wa rahimakumullah itu kita satukan dalam satu Zoom ini. Ya, kita satukan dan insya Allah nanti akan disampaikan, ya, kita sama-sama akan menyimak dan akan mendengarkan nasihat dari guru kita, the founder insya Allah. Hafizullah ta'ala. Ya, kita lanjutkan kembali poin yang tadi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wajtihadun, ya, bersungguh-sungguh, ya, artinya dia berjuang
Lalu poin yang keempat, obul gotun, ya bekal. Mungkin kita memberi kuota, ya kita mengisi ya listrik kan, kalau misalnya dengan menggunakan pertemuan Zoom ini, atau kita membeli wifi, ya kita mengisi tiap bulannya. Kita juga mengecas HP kita, ya kita juga mencas laptop, ya kita memastikan listrik ataupun baterai pada laptop kita, device kita itu aman, sehingga kita belajar ini tidak ada gangguan, ya seperti itu. Next, yang lagi adalah wasobatu ustazin. Nah ini dekat dengan dosen, dekat dengan guru, dekat dengan pengajar. Jangan jauh, jangan takut, ya. Jangan malah menghindar. Ya, justru kita harus memberikan adab yang terbaik kepada guru-guru kita. Kita memberikan sikap yang terbaik kepada yang memberikan ilmu kepada kita. Maka ada adab yang penting perlu kita perhatikan, yaitu adab kepada pemilik ilmu, yaitu guru-guru kita, yaitu dosen-dosen kita di sini, dan juga adab terhadap sumber ilmu. Buku, ya, PowerPoint yang diberikan, PDF yang diberikan oleh dosen-dosen kita, maka itu dihargai. Ya, jangan sekedar dosen saja begitu ya, atau ya tadi ini mah sudah saya pelajari. Nah, jangan pernah menyepelekan ilmu. Ya, jangan pernah merasa paling pintar, jangan merasa paling jago. Ingat, kita belajar bukan membantah orang-orang. Ya, kita belajar bukan untuk mendebat, bukan. Tapi kita belajar untuk mengangkat kebodohan dalam pikiran kita, dalam diri kita, sehingga kita menjadi seorang terapis yang tidak setengah-setengah tabib atau setengah-setengah seorang terapis penyakit tradisional. No, tidak. Ya, itu akan membahayakan nyawa orang lain. Karena itu akan memberikan mudarat kepada orang lain, dan ini sangat bahaya sekali tentunya. Ya. Bagaimana seorang ustadz, setengah ustadz, ya, dan ternyata telah diketahui hukum tersebut adalah haram. Ternyata kita menghalalkannya, karena gak enak nih orang ini baik kepada saya, sudah memberi makanan, memberi minuman, memberikan uang, memberikan bekal. Ya udah deh, ini boleh deh, ini halal, nggak apa, boleh, nggak apa, tobat aja nanti. Nah ini bahaya sekali. Kenapa? Karena kejahilan. Jangan sampai kita membodohi umat, jangan sampai kita dibodoh-bodohi juga oleh orang lain. Wa iyyazubillah auzubillah min dzalik. Maka di sini pentingnya kita belajar. Di sinilah kita pentingnya kita memfokuskan, menseriuskan. Ya, jangan sampai kita belajar ini hanya sekedar belajar saja. Jangan sampai kita belajar hanya ingin mendapatkan ijazah saja, ingin mendapatkan gelar saja, ingin mendapatkan pujian. Oh, saya sebagai seorang mahasiswa saya sebagai seorang mahasiswa kesehatan tradisional, vokasi, diploma dari LKHIK atau PKSIK, atau mungkin saya juga adalah seorang guru loh di sini loh gitu kan. No, bukan. Kita sama-sama berdakwah di sini. Kita sama-sama meluruskan niat kita, dan kita sama-sama kita perjuangkan. Maka kembali ke yang tadi yang Anda sampaikan. Ya, Rasulullah ustazin, dekat dengan guru. Ya, bertanya, maka setiap ilmu yang telah dipelajari, setiap ilmu yang telah dipahami, kita praktekkan. Ya, kita praktekkan. Ya, kita praktekkan. Kita amalkan, karena keberkahan ilmu itu kapan? Ketika kita mengamalkan ilmu tersebut. Ya, mungkin ilmu bekam, ilmu pijat, ilmu akupuntur dari dosen-dosen kita, ya ilmu herbal, ya Masya Allah ada Taib Ishak, ya ada dosen Kang Iqmal gitu ya, Pak Iqmal gitu ya. Terus juga ada Sifu Isan, ada Sinsa Hadi, ya ada juga Ustadz Ferry, Ustadz Hasim Arjuki, ada juga tentang terkait dengan psikologis ya. Terus Kiai Haji Dodi ya, dan dosen-dosen yang lainnya Masya Allah ya. Jadi kita terus yang menggali ilmu tersebut ya, terus kita meluruskan ya, kita meluruskan semuanya, dan kita sama-sama ingin meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir yang disampaikan oleh Imam Syafi'i taala, apa kata beliau? Wa tulu zamanin, lama waktunya. Tidak sekejap saja, tidak hanya kita mengikuti diploma 1 ini cukup, atau diploma 2 ini cukup. No, tidak. Akan tapi kita belajar terus-menerus. Ya, sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Ya, dari mungkin buku Tib An-Nabawi. Ya, kita juga ternyata kalau kita gali lagi, kita buka lagi sakofak keilmuan, ternyata bagaimana terapi Kai. Itu mungkin yang Anda telah pelajari, alhamdulillah. Anda juga membaca beberapa literatur begitu, alhamdulillah. Ternyata terapi Kai itu ada hadisnya. Wa ana anil ummati anil Kai. Dan aku larang umatku dengan terapi Kai. Akan tapi dalam suatu riwayat disebutkan pernah di terapi Kai. Ya, bukan berarti zaman tersebut pernah ada terapi Kai. Dan terapi Kai ini bukan di awal, melainkan di akhir. Ya, paling akhir.
Ya, jadi bukan menjadi opsi yang paling utama, bukan opsi yang paling awal, melainkan opsi yang paling terakhir terapi K ini. Dan terapi K ternyata tidak mengikuti titik meridian dan tidak mengikuti titik bekam, ternyata ada titik tersendiri untuk KI tersebut. Ya, ini yang baru KI saja. Ternyata belum terapi-terapi yang lainnya. Ya, ada moksa, ya ada akupressor. Ya, kita juga di sini akan mengadakan praktikum. Ya, praktikum ada totok darah, ada juga alat elektropuntur. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya. Ya banyak sekali pengobatan-pengobatan yang mungkin belum kita pelajari, yang mungkin belum kita ketahui. Kita lakukan pembelajaran, kita pastikan kalau bisa ya selama tidak ada unsur syar'i dan ketika mampu maka kita hadir secara offline insya Allah. Sebelumnya, Ana ingin melihat dulu di sini apakah Ustadz Umu sudah masuk. Nah, ternyata belum masuk ya. Baik, insyaallah. Fa ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa itu Bapak udah siap, Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah guru kita, the founder sudah siap alhamdulillah di tengah-tengah kita ya. Kita sama-sama dan kita siapkan catatannya dan kita sama-sama menyiapkan gelas kosong ya sehingga kita dapat menerima ilmu dari the founder dengan baik insyaallah. Kepada Profesor Dr. Honoris Causa Nur Semi Rahmat Pudihantoro, BSc MPH, Hafizallahu taala, falyatafaddal masykura ma'jura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup jelas suaranya ya? Jelas Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadan li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah taala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yula alaih. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu zalika minas syahidin walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya, atas kuasanya, atas karunia-Nya yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bersila ukhuwah di malam yang insya Allah penuh berkah ya. Dan Masya Allah ini sebetulnya Anda dari semalam hampir belum istirahat ya. Tapi ketika pas datang di Bandar Sri Begawan tadi disambut oleh panitia begitu antusias, seketika maka ngantuk menjadi hilang, lelah menjadi hilang. Inilah yang dinamakan sebagai kuwat ruhiyah, kekuatan ruh ya, yang mampu mengalahkan kelelahan fisik, kelelahan mental. Masya Allah, alhamdulillah. Dan insya Allah pada malam hari ini ya alhamdulillah anak sudah berada di Bandar Sri Begawan dan nanti sedikit akan anak sharing dengan antum semua ya. Ada beberapa yang bertanya soalnya, saya ingin seperti kayak Pak Rahmat bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia ya, yang hidupnya saat ini sudah mulai dikejar rezeki, bukan lagi mengejar rezeki. Masya Allah, seperti apa sih Pak resepnya, seperti apa sih Pak triknya ya. Dan seperti apa ya nanti beberapa kiat-kiatnya insya Allah ya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ya. Ada beberapa alasan ya, mengapa kita harus belajar kesehatan, mengapa kita harus belajar tiba nabawi, dan bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa membranding diri sendiri ya, punya brand khas, punya peluang khas, tidak hanya sekedar copy paste kepada orang lain, tidak ikut-ikutan ya, tidak kemudian asal jiplak saja, tapi betul-betul kita ada warna tersendiri yang bisa kita tampilkan insya Allah. Dan Masya Allah ya, Ana teringat oleh
pesan dari Bapak Zamil Azaini, kalau hidup hanya sekadar kaya raya saja, maka hidup tak ada maknanya, tak ada artinya. Itu hanya sekadar sukses saja. Maka jadikanlah hidupmu bermanfaat buat sesama, buat orang lain. Maka itu dinamakan sebagai sukses yang mulia, sukses yang penuh manfaat, yang bisa menebar kebaikan dan bersama-sama untuk memberikan tanda petik ya, trik-trik, kemudian jalan-jalan, kiat-kiat agar sukses bersama dan Islam meraih surga bersama-sama. Ya, bahagia dunia dan akhirat seperti yang kemarin dikutip oleh Ustadz Mumu Muhtarudin ya, insya Allah. Dulu, Ana beberapa kali ditawari untuk jadi semacam supervisor. Tahun 2014 Ana ditawari jadi supervisor di KSA, Kerajaan Saudi Arabia. Gaji bulanannya 25 juta rupiah bersih. Menghandle 7 rumah sehat, 7 klinik ya, di 5 kota yang ada di Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian Anda berpikir ulang. Ini hanya untuk kaya diri sendiri. Tidak memberikan faedah kepada orang. Pada tahun 2015, Anda ditawari juga untuk mengelola rumah sehat di dekat Unsri di daerah Palembang oleh salah seorang dokter yang alhamdulillah biiznillah Ana terapi, beliau sakit pinggang, kemudian Allah izinkan sembuh dengan wasilah terapi yang Ana lakukan. Beliau menawari, Pak Rahmat, gaji Pak Rahmat di Palembang kalau buka rumah sehat 15 juta rupiah per bulan ya. Itu bersih, belum tindakan, belum apa-apa. Kemudian Ana pun ditawari untuk mengelola rumah sehat yang ada di daerah Jawa Timur oleh salah satu pabrik herbal yang cukup ternama. Pegang di kota ini Pak Rahmat. Gaji bulanannya adalah 8 juta rupiah. Tapi Pak Rahmat cukup hanya 4-5 hari saja di sini. Dan yang terakhir, ketika tahun 2016, Anda ditawari oleh ex-menteri yang ada di Hong Kong, ya, untuk mengelola rumah sehat di daerah Jordan. Orang Hong Kong pasti tahu daerah Jordan di mana. Itu stasiun MTR yang tidak jauh dari TST. Ya. Nah, berapa itu? Di situ Anda ditawari 25 juta per 6 bulan sekali bisa pulang bersih, dan beliau akan memberikan ya channel-channel, link-link ya, jaringan-jaringan untuk ada banyak pasien skenario beliau. Tapi Ana tolak. Ana berpikir bahwa sukses tidak bisa untuk diri sendiri. Sukses itu Ana punya cita-cita ingin sukses bersama ya. Mengapa seperti itu? Ana merasakan ketika menggeluti dan fokus di dunia kesehatan ini, kesan yang luar biasa adalah saat aksi 212. Di mana kami diamanahi sebagai relawan kesehatan, posko kesehatan di aksi 212. Ya, suatu aksi yang fenomenal yang menggurat jagat sejarah di Indonesia, betapa luar biasanya ukhuwah kaum muslimin. Dan Masya Allah, ya, masih terbayang, Ana disebut sebagai salah satu tim kesehatan yang punya peranan. Bagaimana terapi para jamaah-jamaah yang datang dari luar Pulau Jawa, jamaah-jamaah yang datang dari luar Jawa Barat, ya, dan sebagainya yang sakit, yang pilek, yang batuk, ya. Dan Masya Allah begitu luar biasa terasanya, ya. Betapa ternyata tim kesehatan menjadi jantung utama di suatu kegiatan-kegiatan. Kemudian ketika dalam umroh, ya Masya Allah, ternyata dengan beberapa batang jarum, biiznillah, amat sangat berguna bagi banyak jamaah-jamaah umroh yang punya trouble kesehatan saat sedang safar untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang masuk angin, yang demam, yang pusing, yang sesak, ya, yang kemudian asam uratnya kambuh, yang asmanya kambuh, yang sembelitnya, wasirnya kambuh, dan sebagainya, dan sebagainya. Masya Allah, ya, hingga ketika di dalam pesawat, anak keliling-keliling, ya, sampai beberapa pramugari hanya melihat saja, ya, seolah tak percaya, tapi nyata. Hanya dengan beberapa tusukan-tusukan jarum, dengan izin Allah, biiznillah, ya, banyak ya jamaah-jamaah umroh yang Allah izinkan sembuh tanpa perlu minum obat kimia. Masya Allah,
Tabarakallah, alhamdulillah. Di sini terasa bahwa ternyata ilmu kesehatan adalah salah satu ilmu yang menjadi nyawa di dalam kehidupan kaum muslimin. Tak salah Imam Syafi'i rahimahullah kemudian mengatakan bahwa inilah ilmu yang pertama kali dicuri dari kaum muslimin. Ya, ilmu yang pertama kali dicuri dari kaum muslimin. Ya. Dan saat terjadi invasi tentara Mongol di Baghdad, ya, bagaimana tentara Mongol itu merampas buku-buku, manuskrip, ya, kemudian hadoroh-hadoroh dan aneka kitab-kitab, ya, yang utamanya adalah kitab-kitab kesehatan yang dibawa kemudian ke negara Cina pada waktu itu. Ya, subhanallah. Ternyata ilmu kesehatan di dalam kehidupan, wabil khusus di dalam peradaban Islam amat sangat strategis. Ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, ya, kita perbaiki niat kita luruskan niat kita. Mengapa kita harus belajar Tibun Nabawi? Mengapa kita harus menggeluti ilmu kesehatan ini? Mengapa kita sebagian dari pejuang-pejuang Tibun Nabawi yang secara tidak langsung, insya Allah, li'ilali kalimatilah yang akan meninggikan hukum-hukum Allah, yang akan meninggikan syiar-syiar agama Allah. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ni'mal Abdul Hajjam, sebaik-baik di antara kalian adalah juru bekam. Ya, mengapa? Ya, yudhibud dam, karena bekam, ya, itu membuang darah yang rusak. Ya, wa yuhibul solbi, melunakkan bagian tubuh yang rusak dan kaku. Wa yajlu anil basyar, dan bekam mencerahkan pandangan. Ada beberapa alasan mengapa kita harus belajar ilmu kesehatan. Ya, bagaimana dalam kitabnya, ya, Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa ilmu Tibun Nabawi ini menjadi fardu kifayah. Ya. Bahkan di dalam kitabnya lagi, ya, Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah dikatakan di situ bahwa kesehatan ini adalah bagian pelita kaum muslimin. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, ini pun perkara yang tidak kalah pentingnya dengan perkara usul dan syariah tentang ilmu kesehatan. Yang pertama, kita belajar ilmu kesehatan, ya, ini bisa kita catat, ya, adalah belajar untuk mengetahui. Learning to know. Learning to know. Belajar untuk mengetahui. Ya. Awal tahun 2000, ya, qadarullah, ya, beberapa minggu setelah Ana nikah, Bapak Ana, ya, Mbah Badrun, semoga Allah merahmatinya, kena paku sedikit di bagian kakinya. Bapak Ana almarhum, beliau adalah wira swasta dalam hal reparasi kulkas, punya bengkel kulkas yang cukup besar pada waktu itu, ya, di tahun 95 hingga pada tahun 2002, ya, di daerah Lewiliang Bogor. Kenapa kok sedikit bagian kakinya tiba-tiba sekujur tubuhnya bengkak. Waktu itu Ana menduga beliau kena tetanus, ya. Tapi tahun 2000 Ana belum belajar Tibun Nabawi, belum belajar Tibun Nabawi. Dibawalah kemudian ke rumah sakit Karya Bakti yang ada di Bogor. Ketika dicek gula darah, ternyata seluruh, ya, anak-anak beliau termasuk Ana sendiri, ternyata kadar gula darahnya, subhanallah, billah, subhanallah. Dan kemudian teringat bahwa dia ini adalah penyakit sekaligus penyakit genetik, penyakit keturunan, ya, subhanallah. Dilihat makin hari kondisinya makin repot, makin payah, ya. Tapi di saat itu pula ada doa spektakuler dari beliau, ya, dari ayahanda. Saat sudah tidak mampu melakukan aktivitas, beliau berbisik, Rahmat, Bapak doain
Rahmat menjadi seorang pengobat bukan hanya untuk di daerah Sukabumi saja. Tapi Rahmat nanti dikenal banyak orang dan banyak menolong orang. Dan nanti dunia pun akan mengenal siapa Rahmat. Masya Allah. Saya tersenyum. Dalam ketidakberdayaan Bapak yang kondisi tubuhnya sebagian sudah gangren. Kemudian ya matanya sudah buram. Meneteslah dari sela-sela matanya air mata yang membasahi bantal. Kemudian saya mengaminkan. Saya mengaminkan. Yang beberapa bulan setelah itu ayahanda yang tercinta wafat. Tapi menjadi perhatian. Perhatiannya apa? Bahwa ayahanda wafat dengan pengantar sebelum wafatnya punya penyakit diabetes, kencing manis. Yang kata dokter tidak ada obatnya, hanya bisa dikendalikan saja. Dan penyakit ini bersifat genetik, menurun ke anak-anaknya, ke keturunannya. Di angka 700 saat ayahanda wafat. Kadar glukose per desiliter darah. Subhanallah. Itu kemudian ada bertekad bahwa ini harus diputus mata rantai ini. Mata rantai negatif ini harus diputus. Kenapa hal seperti itu? Ya, tak lama ayahanda wafat, Pak D, Bu D yang di Jogja dari pihak Bapak dan dari pihak emak, ibu kami, ternyata juga positif diabetes. Bu Le dan Pak Le pun ternyata positif diabetes. Sehingga 99% keluarga kami di Jogja itu sudah terkena penyakit kencing manis. Ya. Nah, tinggal garis keturunan dari kami dan qadarullah kakak nomor 2 pun kena penyakit kencing manis yang 4 tahun yang lalu Allah telah memanggilnya. Kakak kandung yang perempuan. Ya, dalam keadaan ginjalnya sudah pecah waktu itu. Ana makin bertekad bahwa ini harus diputus. Ya, maka kita mulai belajar untuk mengetahui ternyata ada banyak penyakit-penyakit degeneratif yang kata medis konvensional tidak ada obatnya. Learning to know. Ya, belajar untuk mengetahui. Subhanallah. Ana pun berhadapan dengan teman-teman ketika reuni banyak yang sudah penyakit kolesterol. Kolesterol tinggi, LDL, low density low protein. Ya, beberapa daripada ciri-ciri kolesterol tinggi, bahu yang berat. Ternyata sudah dengan hadis tadi ya, bahwa bekam insya Allah meringankan kondisi bahu yang kaku dan berat. Bahu yang berat, telapak tangan, telapak kaki sering kesemutan, mata sering berkunang-kunang, di pojok-pojok mata semacam ada bintik-bintik putih. Kemudian pada iris mata semacam ada cincin ataupun ring yang putih nampak seperti kayak lemak. Ketika dibentangkan telapak tangan, ternyata ujung-ujungnya memerah hebat dan telapak tangannya berminyak. Pun juga ya di ujung lidahnya itu memerah dan tebal. Ya. Dan ini terjadi pada teman-teman sealumni. Ana kelahiran 72 ya. Keluar dari SMP tahun 88 ya. Lanjut ke SMP. Ketika reuni ya itu seperti itu kondisinya. Dengan izin Allah. Karena anak belajar Tibun Nabawi, biiznillah, Masya Allah, akhirnya anak mengetahui. Ternyata ada banyak juga penyakit-penyakit degeneratif bisa kita siasati. Masya Allah. Sampai situ cukup? Belum. Next, mengapa kita belajar Tibun Nabawi? Mengapa kita harus belajar kesehatan dalam koridor Islami, alami, dan ilmiah? Berikutnya adalah kita belajar untuk kebaikan. Ya, learning to do. Kita harus belajar ini semuanya untuk kebaikan. Ya, Anda pernah katakan di satu perjalanan, ada seorang ibu yang menggendong balitanya ngadat. Wah, curi kue budak. Ya, curi kue budak. Ya, paniklah. Di satu kendaraan tersebut. Kemudian Anda minta izin,
Bu, boleh tidak saya pangku sebentar aja anaknya, Bu? Ya, maaf ya Pak ya, gini-gini. Baik, saya pangku, saya urutlah. Di bagian ruas torakal 4, 5, 6, 7, di sela-selanya urut sampai kerusuk ke bawah, dari atas ke bawah. Urut. Next, kalau kita ketemu langsung anak kasih tahu triknya. Urut dari atas ke bawah. Tet, anak tak lama sendawa. Eh, eh, si budak teta. Ya. Nah, tak lama kemudian pulas. Masya Allah, terima kasih ya. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Merasa berbahagia karena telah melakukan kebaikan. Mohon maaf, ini bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah, bukan untuk ujub, bukan untuk sombong, tetapi berbagi kisah. Ternyata praktisi-praktisi kesehatan Tibo Nabawi bisa melakukan terapi tangan kosong. Dimanapun, betul-betul, tanpa perlu media, tanpa perlu alat, tanpa perlu obat. Ini bukan ikut-ikutan PAZ ya, karena Anda melakukan ini sejak belasan tahun yang lampau. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Pernah pula ya ketika Ana safar ya di salah satu bandara internasional yang ada di dunia atau sudah disebutkan, ya, ternyata datang rombongan tenaga kerja kita. Ternyata beberapa di antaranya sedang masuk angin. Ya, urulu, hampir mutah toh, sama temannya dipijit apa leher belakangnya. Terus bagian pada begitu. Maaf, ini kenapa ini? Oh, Bapak juga dari Indonesia ya? Nah, alhamdulillah saya masih bawa beberapa jarum akupuntur, karena jarum akupuntur masuk ke pesawat, lolos X-ray ya. Jadi Anda sarankan kemanapun antum, ya kalau safar, bisa nanti apa namanya sambil bawa jarum akupuntur. Tapi dengan catatan ketika sudah belajar. Jangan asal tusuk ya. Nanti kalau asal tusuk, nanti seperti film Jet Li, yang ditusuk di bagian Feng Fu-nya, cek, tusuk, yang disebut sebagai Kiss of the Dragon, Siuman Naga. Anak sempat nonton filmnya ya. Nonton filmnya nggak sengaja 1,5 jam itu. Nonton filmnya ya. Oke, lanjut lagi. Cuma yang Ana suka tuh apanya? Itu cara dia nusuk. Cek. Ternyata tusukan tersebut tusukan maut. Yang dalam sekian detik, ya, bila tidak dilakukan manipulasi tertentu, maka bisa memecahkan semua pembuluh darah yang ada di otak. Jadi itu memanipulasi untuk tidak stroke buatan. Jet Li itu di dalam film tersebut. Dan memang seperti itu. Ya, ketika anaknya belajar ilmu TCM. Ya, lanjut lagi. Ya. Nah, rombongan tenaga kerja yang sedang transit tersebut, alhamdulillah terapi, biiznillah dengan izin Allah bisa kembali normal. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan ini bukan 1-2 case, bukan 1-2 kasus, bukan 1-2 peristiwa. Ada banyak ya. Berarti berikutnya yang harus kita camkan adalah kita belajar Tibun Nabawi adalah learning to do. Apa itu? Belajar untuk kebaikan. Kita memberikan manfaat, kita memberikan maslahat, kita bisa memberikan faidah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Begitu luar biasa nikmatnya, serius. Ya. Di mana-mana nanti antum ditunggu, ya, antum ditunggu kedatangannya. Misalnya ada yang bernamanya Kang Dedi, Kang Asep, Kang Yudi, misalnya. Nah, kemana-mana ditunggu. Kapan mau kesini lagi? Kapan mau kesini lagi? Terasa, ya. Bukan hanya bahagia secara batin, ya. Kantong juga ikut bahagia. Masya Allah. Tabarakallah ya. Ana ingat ketika tahun 2013, pas ke Papua, Ana terapi klien, ternyata pas ditengok, ya, dia ngasih amplop, Ana pikir ngasih map itu isinya bukan uang, tapi semacam berkas, brosur, dan sebagainya. Karena yang memberikan adalah salah satu bos properti yang ada di daerah Merauke. Pas Ana buka, ternyata amplop tersebut isinya uang 17 juta. Masya Allah. Gimana rasanya coba antum? Gimana rasanya antum 17 juta? Sampai beberapa saat terpana, termanggu. Wah, kemudian tertegun. Wah, apalagi kalimat yang pas nih. Ngahulang. Itu bahasa Inggrisnya. Ngahulang. Aduh, Masya Allah, sampai nangis. Alhamdulillah ya. Begitu luar biasa ya. Nah, teleponlah ke istri, ke Bu Bidan. Bu, alhamdulillah Bu. Bapak di Papua dapat uang 17 juta. Pak, akhirnya ibu menjawab di teleponnya. Ada apa Bu? Di Papua rawan OPM Pak. Segera uang tersebut transfer ke sini Pak. Karena di Papua rawan OPM.
Ya, akhirnya mendapatkan kabar ya begitulah ya. Lanjut lagi. Ya, ada banyak kebaikan-kebaikan. Ya, kenapa bisa seperti ini di Papua? Ada anak yang jatuh dari pohon jambu di depan sekolah madrasah yang dikelola oleh orang tuanya. Anak itu sudah sakit pasca jatuh, ya, sakit sesak dan batuk selama lebih dari 2 tahun. Dokter-dokter anak yang ada di Merauke, di Jayapura, di Timika, di Fakfak, di Sorong, kata beliau sudah beliau datangi. Qadarullah belum Allah berikan kesembuhan. Madu, udah berapa puluh kilo habis. Di bekam, bekas bekamnya. Bekam kan di mana-mana sudah ada ya. Anda sambil lihat kondisi pasien, tinggal deh si budak teh. Itu kunaon budak. Ini teh kenapa? Ini anak teh. Kemudian Allah berikan pertolongan. Coba buka ininya. Buka bajunya. Pas dibuka bajunya ternyata bekas jatuh tuh nampak. Si belikat kanan dengan belikat kiri, skapulanya itu ternyata geser. Rusuk depan, yang kanan dan yang kiri ternyata nggak simetris. Rusuk yang depan menindih, rusuk yang kiri ke dalam. Hingga dada tertekan. Dengan izin Allah, Anda lakukan gerakan 5 gerakan Yumiho ya, yang dibaca dengan kertek ya. Dengan izin Allah kembali simetris. Dan anak langsung berubah performanya. Ya, sampai si ibu bapaknya, umi dan abinya amat sangat bersyukur ya, yang kemudian memberikan diantaranya amplop tadi ya, yang jumlah nominalnya adalah 17 juta. Masya Allah ya. Dan ya ternyata dengan kita belajar ilmu Tibu Nabawi ini, tanda petik ya, ternyata kita bisa masuk ke semua lini. Catat baik-baik ini. Ya, tidak semua orang suka bicara ekonomi. Tidak semua orang suka bicara olahraga. Tidak semua orang suka bicara apa itu? Ya, seni. Tidak semua orang suka bicara permasalahan politik. Tidak semua orang suka bicara masalah harokah. Tetapi semua orang butuh kesehatan. Ya, karena dengan kesehatan insya Allah bisa melakukan banyak hal. Dan ketika dia sedang sakit, ada banyak hal yang tidak bisa dia kerjakan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Berikutnya, mengapa kita perlu belajar Tibu Nabawi? Mengapa kita perlu belajar ilmu kesehatan? Ya, kita belajar untuk menjadi, learning to be. Kita belajar untuk menjadi siapa? Menjadi tabib, menjadi sosok ya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya. Nikmal Abdul Hajjam, ya, bahkan ya dengan di antaranya kalau kita ini menggabungkan dengan terapi ruqyah, ya, maka di LKHI ini insya Allah kami pastikan seluruh pengurus dan trainernya adalah muslim, ahlu sunnah. Ya, jadi tidak ada yang non muslim ya yang masuk ke pengurusan ataupun menjadi trainer. Dan alhamdulillah dini hari tadi Ana di Airport Soekarno-Hatta bertemu dengan Ayah Tata Saputra, salah seorang guru besar Tibu Nabawi di Indonesia, Masya Allah. Luar biasa. Seperti mimpi Ana itu. 1 jam lebih, kalau tak salah saat beliau menasihati banyak hal ke Ana. Kang Rahmat. Omat itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Warning. Nah, hati-hati. Bahwa ilmu Tibu Nabawi ini mutlak harus antum wariskan ke sesama muslim. Wabil khusus Muslim Hanif yang punya giroh dakwah dan giroh ya untuk memperjuangkan syariat Islam. Anda dengarkan terus. Ingat, tak ada trainer yang sempurna. Tak ada guru yang sempurna. Ya. Tak ada ustadz yang sempurna. Tak ada. Ya. Pasti semuanya punya cacat, pasti semuanya punya kelemahan, pasti semuanya punya kekhilafan, punya kealpaan. Tetapi tugas murid adalah menutupi aib-aib gurunya. Menjadi seorang murid yang baik adalah bagaimana dia ikram, hormat kepada gurunya, santun, dan selalu mendoakan gurunya. Dan guru yang baik senantiasa akan ikhlas dan ridho untuk berbagi ilmu
Nabawi. Ya, dan tidak gila hormat. Ya, Masya Allah. Nah, dengan belajar Tibu Nabawi yang learning to be tadi, maka kita menjadi da'i dan da'iyah. Menjadi hamlud dakwah Tibu Nabawi. Yang ternyata dengan Tibu Nabawi ini kita bisa penetrasi dakwah ke tengah-tengah umat. Apapun itu harokahnya, apapun itu ormasnya. Karena semua butuh kesehatan. Serius. Maka Ana masih terngiang-ngiang ya dengan nasihatnya Ustadz Perdana Ahmad, guru besar dan founder Quranic Healing Indonesia. Kang Rahmat, jadilah kita praktisi Tibu Nabawi itu, praktisi Tibu Nabawi itu seperti kayak pramuka. Apa itu pramuka? Di sana senang, di sini senang. Ah, di mana-mana hatiku senang, dimanapun kita merasa senang, enjoy, dan kemudian bisa mewarnai, bukan diwarnai. Ya, Masya Allah. Suatu hari bertemu dengan seorang kejawen di Jawa Timur yang 5 tahun tidak sholat. Yang 5 tahun tidak sholat. Kejawen. Sambil diruqyah, dibekamlah oleh kami. Ya, bacakan doa-doa. Bekamnya nggak banyak. 1 titik kahil. Titik kahil, servikal 7. Torakal 1, 2, 3, 4. Ya, ukuran kop yang nomor 6 atau 7. Ya, yang agak gede. Yang bagus yang kanju sih. Yang diameternya, apalagi kalau badannya yang gede lebih gede, maka lebih gede lagi. Jangan badannya besar, kopnya kecil. Jangan orangnya kecil, kopnya besar. Nah, itu fitnah juga. Fitnah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya. Apa yang terjadi? Biiznillah. Selesai di bekam dan diruqyah. Ya, si emas-emas yang bersangkutan, ya, yang penganut kejawen tadi menangis sejadi-jadinya. Tak lama kemudian dia sholat khusus sekali. Apa yang dirasakan oleh antum semua saat itu? Nah, Masya Allah, tertegun. Bagaimana ketika ada beberapa orang yang non-muslim setelah dibekam masuk Islam? Apa yang antum rasakan? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Wucilat kulubuhum, bergetar hati-hati kita. Demi Allah. Kerasa banget. Ya Allah menetes. Sebagaimana sahabat Nabi. Kau tunjuki satu orang bertemu dengan hidayah dari Tuhanmu. Itu lebih baik daripada 100 unta merah. Masya Allah. Allahu Akbar. Sampai tertegun. Dan satu klien ya yang mu'alaf itu berhasil disadatkan atas izin Allah di Darut Tauhid. Kalau tidak salah pada tahun 2016. Masya Allah. Kalau tak salah beberapa di antaranya di tempat kami. Nah, biiznillah. Nah, ya belajar untuk menjadi learning to be. Ya, apalagi ya. Ternyata dengan kita nerapi pasien-pasien, ya, Ana masuk ke lapas, ke penjara, masuk juga kemudian ke ruang narapidana. Jadi rutan dengan lapas itu beda. Rutan rumah tahanan, lapas itu adalah lembaga pemasyarakatan. Rutan itu orang yang ditahan belum turun vonisnya dari pengadilan, sedangkan lapas adalah orang yang sudah narapidana yang sudah turun vonisnya dan sudah jelas. Seperti kayak siapa? Sambo dia belum masuk lapas belum. Dia masih di rutan karena vonisnya belum resmi, belum turun vonis. Kecuali sudah vonis turun, sudah pasti dibunuh. Dihukum mati toh. Dihukum mati misalnya pada tanggal 7 April 2023. Nah, berarti sudah turun vonis. Masuk anak tuh ke lapas, membekam. Ya. Dan dengan izin Allah, Masya Allah, tabarakallah, ada banyak orang berhenti merokok. Ada banyak orang berhenti menghisap ganja, cimeng. Ada banyak orang berhenti ya apa itu minum alkohol. Biiznillah atas izin Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan yang keempat ya, mengapa kita harus belajar Tibu Nabawi? Di sini kita harus belajar untuk bersama, learning to the together. Jadi berjamaah ya. Masya Allah ya. Karena tak mungkin kita sendirian. Tak ada Superman, yang ada super team ya. Tak ada orang yang dia sukses sendirian. Maka kalau ingin sukses,
dia harus bersama-sama. Dan jangan pelit untuk berbagi ilmu, berbagi skill. Ingat, tak akan pernah tertukar rezekimu karena rezeki sudah tertakar. Dan namanya rezeki nggak akan kereject, ya. Rezeki itu sudah pasti datangnya, ya. Sebagaimana sudah pasti datangnya ajal kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan la islama ila jamaah. La jamaah ila ta'atah, la ta'ata ila imamah. Tak ada Islam kecuali berjamaah. Tak ada berjamaah selain harus diiringi dengan ketaatan. Dan tak ada ketaatan kecuali harus ada seorang imam. Ya, berarti berjamaah ini adalah sesuatu yang sangat niscaya di dalam kehidupan kaum muslimin, juga di dalam ya apa namanya Tibun Nabawi ini, ya. Salah satu yang nanti akan menjadi goal setting kami, ya, menjelang Ramadan nanti, maka kita akan mengadakan jambore nasional sekaligus wisuda akbar yang bertempat di Darut Tauhid. Dan setelah anak survei, ini alhamdulillah dikelola oleh Ustaz Asep Marzuki, ya, Hafizullah Ta'ala, ya. Masya Allah, ternyata kita salah satu yang pengelola acara tersebut yang kategori memberikan cas kepada para pesertanya murah, ya. Jambore alhamdulillah murah, wisuda murah, alhamdulillah, Masya Allah. Kita mengelola diploma 1 murah juga. Ini pun anak sedang di Brunei, malam ini sedang di Brunei. Itu pun nanti ternyata udah banyak puluhan yang sudah pada minta. Tapi Pak Rahmat, kami nak minta nanti Brunei lah tak dicampur dengan Indonesia. Kenapa tak dicampur? Nanti kami tak bingung lah bahasanya. Ya, ada bahasa dan kemudian apa nama, ya, jadi beginilah bahasa pun di sini, ya. Nah, lanjut lagi, ya. Jadi Brunei, Malaysia, Singapura nanti ingin tersendiri. Sebagaimana Hong Kong pun ingin tersendiri. Yang sudah tersendiri adalah Mesir. Berarti real bahwa dakwah ini lil alam, untuk seluruh alam. Tidak hanya host di satu daerah saja. Masya Allah, tabarakallah, ya. Nanti di apa namanya di acara jambore dan wisuda akbar nanti betul-betul kami tunggu, ya, kehadiran antum semuanya. Insya Allah ini pun Anda sedang melobi. Ini insya Allah ada beberapa peserta dari Melayu, ya, dari Malaysia, Singapura, Brunei, yang insya Allah akan ikut juga, ya, di jambore nanti di Darut Tauhid. Masya Allah, nanti kita akan kongsi, akan lebih ada rasa kedekatan. Karena jujur, offline dengan online itu jauh beda loh. Jauh beda betulan, ya. Aslinya beda banget. Sarua. Ya. Online mah gitu-gitunya. Orang bisa gay, bisa gogoleran. Tapi dengan offline beda banget geragatnya. Ya. Masya Allah. Ada ruh yang Allah tambahkan. Ya. Ruh apa itu? Ruh berjamaah dan ruh keberkahan. Insya Allah. Dan terakhir, ya. Ini sebelum nanti silakan kalaupun ada yang tanya jawab, ya. Tafadhal, ya. Ini penutupan tanggal 20 Februari. Nah, nanti pun kami ada training for trainer. Tepatnya tanggal 29 Maret, ya. Hingga ke 29 Maret kalau sudah di bulan Ramadan itu, ya. Hingga ke 3 hari 3 malam, ya. 27, 28, 29, ya. Training for trainer. Nanti antum yang dari D1 maupun D2 kami berikan kesempatan, ya. Apalagi yang di daerah-daerah yang memang belum ada di situ, semacam kayak Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ya. Ya, insya Allah, ya, untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami yang akan kami prioritaskan untuk menjadi nanti training berbasis LSP, BNSP juga sebagai asesor. Ya, insya Allah mohon doanya kita untuk asesor, untuk LSP, BNSP ini sudah di progresnya di 70% lebih. Ya, ini yang suatu yang di luar yang kami perkirakan. Masya Allah, tabarakallah. Pon ketika tadi anak di imigrasi itu ditanya sama petugas imigrasi Indonesia, Bapak mau kemana Pak? Saya mau ke Brunei Darussalam. Untuk apa Pak ke sana Pak? Saya ke Brunei untuk urusan LSP, BNSP Pak. Persiapan TUK di sana. Apa itu TUK Pak? Tempat uji kompetensi. Masya Allah. Datang ke Brunei juga sama. Ditanya di imigrasi Brunei. Nah, bila mau sini, nah, ada apa? Ada apa? Kamu nak bawa uang berapa? Tanya bawa uang berapa? Kami banyaklah lihat dompet, ya. Dompetnya ya anak bawa 5 ribuan. Ya anak bawa 5 ribuan. Banyaklah tuh 5 ribuan anak biar aku banyak sekali.
Berapa itu? Tak tahu rupiah. Berapa rupiah? Nah, ada alamatnya? Ada, saya bilang. Nah, apa nomor WhatsApp-nya? Ada. Nah, tiket kepulangan ada, biasalah kalau imigrasi travel. Apalagi saya mau ini kan sertifikasi profesi di Brunei, ini dari cabang Indonesia. Wah, bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Nah, terasa kan kemana-mana kalau kita bawa ilmu, bawa skill, tidak berat dibawa, dan di mana-mana yang kita rasakan semua tercapai. Ya, dari learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to the together. Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa. Ini yang dirasakan ya. Semoga teman-teman semuanya ya bisa menjadi insan-insan yang Rasulullah SAW kemudian mengatakan al mukmin afzal. Jadi siapakah mukmin yang paling utama itu? Yaitu mukmin yang ahsanuhum khuluqan, yang baik akhlak. Barakallah. Dan nanti bisa diinikan ke Ustadz Asep dan bisa finishing nanti di closing oleh Ustadz Mumu. Ya, mangga Ustadz Faiz, 1 atau 2 penyanyi saja. Silahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Untuk selanjutnya mungkin barangkali ada ingin yang ditanyakan, boleh raise hand. Ya agar tidak banyak mic yang bocor ya, kebuka ya. Jadi rame nanti Zoom ini ya. Yang hadir alhamdulillah Pak Prof ya, ini sudah 234, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kalau hadir Jambore dan wisuda luar Oh, biasa. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wih, luar biasa. Ada yang mau ditanyakan silakan. Satu udah penanya, boleh raise hand atau kolom chat akan kami bacakan. Kami berikan waktu 1-2 menit dari sekarang. Ada yang ditanyakan? Fadol. 1 penanya aja Pak Is, nggak apa-apa. Baik, Nanti karena masih ada waktu, masih buat Ustadz Asep dan Ustadz Mumu nanti. baik, Ya. Tidak ada? Silahkan. Oke, kalau tidak ada langsung aja ke Ustadz Asep kan aja langsung. Ada ini pertanyaan, satu penanya ini dari Bu Elwa. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Gini, Ustaz, setelah kita mendengar cerita tadi, pengalaman Ustaz tadi, jadi bagi kami yang masih awan gitu ya, Ustaz ya, masih belajar, jadi apa kiat-kiat yang harus kita hadapi jika kita menghadapi kesuksesan seperti itu? Apa kiat-kiat yang harus kita hadapi gitu, Ustaz? Terus langkah-langkah apa kita harus menuju kesuksesan itu? Begitu, Ustaz. Baik, insya Allah cukup baik. Syukran. Singkat, padat, luar biasa. 1 kata, fokus. Ketika anak, dengarkan semuanya. Tolong didengarkan ini, pernyataan anak ini. Ketika anak belajar pertama kali ilmu kesehatan 2002, anak mengucap basmalah. Bismillah ya Allah. Saya atas nama Nur Syami Rahmat Prihantoro akan fokus belajar ilmu kesehatan Tibu Nabawi ini. Ketika ada yang ngajakin bisnis umroh, ada yang ngajakin bisnis domba, ada yang ngajakin bisnis multi level marketing, ada yang ngajakin lagi tetap fokus sebagai guru. Karena kalau Anda dilanjutkan, Anda PNS ya, golongan 3A, 3B lah, ya, karena S1. Ya. Kemudian ada yang lagi ngajakin buka sekolah dan sebagainya. Ana tidak bergeming, Ana tetap fokus. Tidak tertarik miara domba, tidak tertarik kemudian untuk bisnis umroh, tidak tertarik untuk bisnis ini itu, Ana fokus di Tibu Nabawi. Insya Allah ya. Dan fokus belajar. Ya. Ana hanya melihat kepada guru sisi baiknya saja. Hal-hal yang negatif Ana simpan, Ana telan dan tidak disebarkan. Ya. Karena salah satu nanti menghilangkan keberkahan kita adalah membongkar aib-aib guru. Dan Anda berdoa, ya Allah, semoga aib-aib guru-guru yang Anda belajar darinya ditutupi olehmu, ya Rabb. Ya, fokus. Ya. Kemudian, nanti ketika Antum sudah mulai bisa 1-2, jangan tidak praktek, tetap praktek. Anda baru bisa bekam, Anda praktek bekam. Lanjut, bisa akupuntur, bekam dengan akupuntur. Bisa dengan ruqyah, bekam, ruqyah akupuntur. Kemudian herbal, kemudian pijat
Pijat macam-macam, ada pijat rasional, ada totok, ada kiropraktik, ada yomeho, ada zamatera, ada shiatsu. Anda belajar semuanya. Masya Allah, belajar juga terapi lintah, belajar juga gurah, belajar juga terapi sengat lebah. Masya Allah, ya terus. Ya, buat kartu nama. Setiap pasiennya kita terapi kasih kartu nama. Kita masukkan ke grup khusus. Terus ya. Terus menerus ya. Jangan lupa banyak minta didoakan wabil khusus oleh orang tua kita. Anak masih tidak akan dilupakan bagaimana doa Bapak sampai menetes air mata. Rahmat, ngegetar dah pas doanya. Doa apa lagi? Doa ibu mertua. Ibu mertua kemana-mana, Anda dipromosikan, ini ahli kesehatan. Padahal waktu itu Anda baru belajar bekam doang. Tapi ibu mertua begitu pede, ngomongin ke sana kemari. Ini menantu saya ahli kesehatan. Masya Allah. Ya. Nah, doa saudara-saudara juga. Doa tetangga-tetangga. Sambil kita sedekah. Tak bisa sedekah dengan harta, dengan ilmu, dengan skill. Adakanlah baksos. Di beberapa titik. Baksos di majlis taklim. Baksos di pesantren. Baksos di masjid. Baksos kemudian di pondok-pondok, ya, baksos peguan di instansi dan sebagainya. Insya Allah. Satu kata, ya, manjada wajadah. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, maka akan Allah berikan jalan. Insya Allah. Demikian, agar tidak terlalu larut malam, ya, karena di Brunei di sini sudah jam 10 ya. Sudah jam 10 malam kalau di Brunei di sini nih ya. Oke, selanjutnya kembalikan kepada moderator ya. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Untuk berikutnya, dan insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan ya terkait masalah tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad, yaitu wisuda dan jambore. Kepada Ustaz Asep, mungkin ada waktu kurang lebih 5-10 menit, kepadanya disilakan. Wah, ditodong ini. Sebetulnya saya tidak ada rencana untuk menyampaikan. Oh, tak mengapa. Silakan disampaikan saja. Ada waktu 5-10 menit, insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mungkin tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama yang akan saya sampaikan. Saya hanya akan sedikit nih. Tadi kan Ustaz Rahmat bilang bahwa beliau tidak mau membuka aib guru-gurunya. Ustaz Rahmat guru saya, Prof. Rahmat itu guru saya. Saya akan buka aibnya sekarang. Gak apa-apa ya? Ustaz, gak apa-apa ya? Bapak saya buka aibnya. Pertama, beliau itu orangnya terlalu baik. Makanya tidak jarang beliau kena menjadi korban atas kebaikannya. Jadi dimanfaatkan oleh orang lain, ditipu oleh dibodohi orang lain. Tapi subhanallah, saya tahu beliau masih memaafkan. Sampai kemarin waktu saya datang ke Sukabumi, beliau masih cerita, ya alhamdulillah atas kejadian-kejadian yang terjadi, saya jadi lebih dewasa, saya jadi lebih paham tentang bagaimana cara menyikapi organisasi ini. Jadi saya ambil hikmah saja. Masya Allah, luar biasa ya cara menyikapi beliau gitu. Nah itu aib yang pertama, beliau terlalu baik gitu. Aib yang kedua, nih Prof. Aib yang kedua, beliau itu terlalu tinggi keilmuannya. Sehingga kita nih para murid-muridnya, jangankan untuk menyamai beliau gitu. Untuk bisa di level, misalkan 2 level di bawahnya saja agak sulit gitu. Ya makanya bukan beliau itu akhirnya menjadi figur gitu di lembaga kita gitu, karena memang sampai sejauh ini ya belum ada yang bisa menyamai beliau. Nah itu 2 aib yang saya buka. Ustaz ya. Baik. Tadi dengan mendengarkan pemaparan dari beliau, kira-kira Bapak Ibu bisa memetik pelajaran apa nih kira-kira? Ya, kami open mic ya, silakan. Silakan. Ini dari sini. Udah kami buka security-nya. Kira-kira dari pemaparan beliau yang tadi luar biasa itu, Ibu Bapak bisa apa yang diambil hikmahnya kira-kira? Keyakinannya, semangatnya. Keyakinan. Semangat. Semangat. Semangatnya, Masya Allah. Semangat membantu sesama. Ya. Terus belajar.
terus belajar, fokus, manjada, Istiqomah dalam wajada, doa. pengobatan. Luar biasa ya, banyak. Waduh. Oke, Motivasi yang kuat. baik. Oke, banyak Masya sekali ya Allah, yang bisa pokoknya Masya Allah. banyak sekali ternyata yang bisa dipetik dari Keberaniannya. pemaparan singkat beliau tadi gitu. Kebayang nggak kalau kita nanti offline bertemu dengan beliau secara langsung nanti? Kebayang nggak? Saya justru banyak mendapatkan ilmu itu bukan dari pemaparan beliau secara online seperti ini, tapi ketika ngobrol dengan beliau secara offline. Ngobrol dari hati ke hati itu langsung dapat ilmunya gitu. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa bertemu langsung dengan beliau di acara Jambore nanti ya, di Jambore atau wisuda nanti, supaya ilmu yang didapatkan dari beliau itu benar-benar masuk ke hati kita gitu. Karena beda antara ngomong dengan secara online dengan ngomong kita tatap muka face to face gitu. Dan nanti yang saya tahu beliau itu orangnya ramah, yang saya tahu beliau itu orangnya gampang gitu ya. Gampang ketika diajak ngobrol, nyambung apapun gitu ya. Bahkan kalau dengan saya sih banyaknya bercanda gitu. Makanya saya berani gitu ya agak sedikit ngebercandain beliau kayak tadi. Karena emang sudah sering bercanda tapi ya tetap dalam batasan. Nah, makanya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa bersilaturahim dengan beliau, plus dengan guru-guru yang lain, mudah-mudahan kita bisa bertemu Agim, kita bisa bertemu Ustadz Adi Hidayat, dan insya Allah juga kita bisa bertemu dengan Ustadz Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat ya, pada acara Jambore dan Wisuda di Bandung nanti. Jadi ada urgensi, kenapa kita sih harus ikut wisuda? Kenapa sih kita harus ikut Jambore? Pertama, di dalam Jambore itu ada yang namanya kebersamaan, silaturahim, dan itu yang sangat jarang, momen yang sangat jarang kita rasakan. Apalagi 2 tahun ke belakang nih, waktu pandemi. Jangankan untuk bisa offline bertemu gitu. Sholat aja harus jaga jarak gitu kan. Nah, sekarang kesempatan nih, kita bisa silaturahim dengan kondisi yang insya Allah dibalut dengan keseruan-keseruan yang luar biasa. Karena di Jambore itu, kita akan dibimbing langsung oleh tim trainer dari Darut Tauhid. Dimana kita tahu ya, kalau mungkin orang Jawa Barat, terutama orang Bandung, tahu bagaimana kualitas dari santri siap guna SSG. Nah, yang akan memandu kita itu adalah trainer instrukturnya dari SSG, Ustadz Adeda, adik dari Agim. Dan kita di sini akan diarahkan untuk menjadi seorang pribadi yang baik melalui personal building yang disajikan di sana. Dan kita juga adalah tim. Dalam satu lembaga ini kita adalah tim. Maka kita pun akan diajarkan atau mungkin diinstrukturi untuk menjadi tim yang baik dengan tim building game yang luar biasa nantinya. Saya sudah melihat beberapa tayangannya luar biasa. Dan outputnya nanti kita timnya solid insya Allah. Pribadinya pun menjadi pribadi yang kuat gitu insya Allah. Karena dalam organisasi, apalagi dalam organisasi profesi seperti kita, itu selalu ada benturan-benturan dengan organisasi lain gitu. Pasti ada benturan. Ada saja orang yang nggak suka dengan kita. Ada saja orang yang memang ingin kita jatuh gitu, senang melihat kita jatuh. Nah, insya Allah melalui personal building nanti, melalui team building nanti, kita akan keluar dari kawah candra di muka sehingga kita menjadi pribadi yang baik yang lebih kuat. Nah, makanya mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita bisa bertemu di sana dalam kondisi yang insya Allah Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesehatan. Jangan berpikir, aduh saya dari jauh, gimana ya mau ke sana? Alhamdulillah sampai hari ini yang daftar sudah banyak yang dari luar Jawa. Dari Makassar sudah daftar, dari Medan sudah daftar, Bali sudah daftar, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan setelah acara ini para Bapak Ibu, terutama mahasiswa menjadi para wisudawan nantinya, wisudawati bisa hadir di sana karena selain kita nantinya mengikuti acara Jambore, kita pun akan ada wisuda. Wisuda itu momen yang sakral bagi kita, sehingga seolah-olah kita tuh memang perlu gitu hadir di situ gitu. Ya, coba rasakan deh, tanyakan kepada orang-orang yang sudah wisuda di sini gitu ya, yang sudah menjadi APPH, AMAPH itu luar biasa pengalamannya. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa bertemu, insya Allah dengan guru kita Ustadz Rahmat, dengan para dosen yang lain juga, kita bisa ngobrol dari hati ke hati, kita bisa curi ilmunya sedikit-sedikit, bahkan banyak pun nggak apa-apa.
bisa juga dari guru-guru yang lain yang insya Allah guru-guru eksternal kita seperti Ustaz Ahmad Heriawan, Ustaz Adi Hidayat, Agim kalau beliau berkenan hadir insya Allah. Makanya kami sangat mengundang Bapak Ibu semuanya bisa hadir di acara tersebut, rasakan keseruannya, rasakan kebersamaannya, bagaimana nanti kita keluarnya menjadi tim yang kuat, tim yang solid. Kita benar-benar menjadi tim yang organisasi yang punya kekuatan, punya nama, dan yang paling utama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ustaz Faiz ya. Amin ya Allah. Sebagai ajakan saja kepada seluruh hadirin yang ada di sini, mudah-mudahan semuanya bisa hadir pada kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqul jazakallahu khairan katsiran wal an nastami' ila nasiha wal kalimat min ustadzuna Ustaz Mukhtaruddin Hafizullah taala. Fala tafadhal masykura ma'jura. Kami berikan waktu 15 sampai 20 menit dari penyampaian dari guru kita insyaallah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'du. Terima kasih banyak kepada Pak Prof Abu Faiz yang saat ini sedang safar. Terdengar suaranya jelas, Ustaz Faiz dan teman-teman? Wadih jiddan. Nah, semoga Allah memberikan kelancaran selama di Brunei Darussalam. Alhamdulillah tadi malam saya sempat mengisi kajian di Nagrak dan sempat bertatap muka selepas kepulangan dari umroh. Dan alhamdulillah mendapatkan nasihat-nasihat, bertukar pikiran dan ide-ide dan juga nasihat menasihati. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berjumpa walaupun dalam jejaring Zoom ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kembali lagi kita menata hati, menata pikiran, menata tujuan kita. Buat apa sih kita gini-gini? Ada jambore, ada trainer, ada pelatihan, ikut ini dan macam-macam. Mau apa itu? Tanyakan pada diri kita. Saya ini ikut LKHI mau apa? Saya ini belajar Tribun Nabawi untuk apa? Saya ini begini-begini ini mau apa? Kalau jawaban kita adalah untuk berbangga diri, untuk mencari dunia, untuk ini dan itu, selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah berbenah diri. Ingatlah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'ti mulkahu may yasha. Allah memberikan kekuasaan kerajaannya di dunia ini kepada mereka yang Allah kehendaki. Maka tidak mungkin sesuatu amanah, popularitas, keberkahan, kemudahan ilmu itu diberikan kecuali kepada siapa? Yang Allah berikan izin dan kehendak. Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ilmu, maka Allah akan mudahkan ia untuk memahami agama ini. Maka kalau kita sekarang kesulitan, kalau kita sekarang semrawut, kalau kita sekarang sulit mempelajari ilmu, bisa jadi jawabannya Allah belum mau memberikan kebaikan kepada kita. Maka kuncinya adalah perbaiki hati kita, keikhlasan kita, ya. Kemudian perbaiki tujuan kita. Kenapa kita harus berkecimpung dalam bidang ini? Mungkin inilah jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita ambil tadi di mana? Di Tribun Nabawi. Seperti yang diceritakan tadi Pak Pro, bagaimana Allah membukakan pintu-pintu kebaikan melalui pertolongan yang alhamdulillah bisa melalui tangan kita. Misalnya ada orang di pesawat, ada orang di kereta, ada orang di mana saja. Kemudian kita bisa memberikan walaupun pertolongan pertama yang ringan, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar. Man yassara mu'minan yassarallahu fid dunya wal akhirah. Maka dari itu saya tanyakan lagi kepada rekan-rekan sekalian, untuk apa kita seperti ini? Untuk apa kita ikut LKHI? Kenapa kita menjadi trainer? Kenapa kita mau ikut jambore? Kenapa kita wisuda? Kenapa kita? Kalau jawabannya untuk dunia, tata kembali. Kembalikan semuanya untuk siapa? Mengabdikan diri kepada Allah di jalan Tribun Nabawi ini. Kemudian yang kedua adalah keberkahan ilmu. Tentu saja keberkahan ilmu ini harus diminta. Dan harus meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini harus kita baca setiap pagi. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Walaupun sedikit bermanfaat bagi diri kita dan orang
lain. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang memberikan faidah kepada diri kita, merubah kita dari yang tadinya buruk menjadi baik. Percuma kita sudah ikut training beberapa kali, gelar kita berjejer, kita sudah banyak ilmu, tetapi ternyata kita masih berani untuk mengkhianati, berani untuk berbohong, berani untuk berbuat curang, berani untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tersebut bukanlah ilmu yang berkah, hanya deretan-deretan sertifikat, deretan-deretan gelar yang tidak ada manfaatnya. Maka memintalah keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita hendaklah memiliki adab kepada guru-guru kita. Tadi sempat disinggung oleh Pak Prof dan juga Ustadz Asep terkait menutup aib seorang guru. Ini sudah dicontohkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, bahwasanya Imam An-Nawawi ini adalah seorang yang sangat-sangat teladan dalam menuntut ilmu. Bahkan meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Kata para ulama, Imam Nawawi itu sibuk mencari ilmu sampai ada nikah. Lupa untuk mencari istri. Bukan tidak mau mencari istri, bukan tidak mau menikah, tapi karena sudah sibuk siang dan malam mencari ilmu, lupa sampai meninggal beliau belum memiliki istri. Dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menceritakan tentang Imam An-Nawawi pernah diundang oleh gurunya, ya, Syekh Kamal Al-Irbili untuk makan di rumahnya. Setelah beliau diundang, kemudian beliau pun membatalkan undangan tersebut. Kenapa? Kata beliau, aku takut nanti ketika diundang makan bersama guruku mau mengambil nasi, ternyata nasi itu sudah aku makan terlebih dahulu, kemudian menyakiti guruku. Di dalam pernyataannya yang lain, setiap kali Imam Nawawi berangkat menuntut ilmu, beliau bersedekah di jalan untuk gurunya. Dan doa yang paling masyhur di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan juga disebutkan dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Apa doanya? Ini harus dihafalkan, nanti saya sharekan di grup. Allahumma astur aiba muallimi anni. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tadhhab barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib guru saya dari saya. Wa la tadhhab barakata ilmihi minni, dan jangan sampai hilangnya berkah ilmuku yang telah aku pelajari darinya. Mengetahui aib guru itu cobaan berat. Mengetahui aib guru itu cobaan berat karena sikap kita akan berbeda, keberkahan ilmu akan tidak ada. Kemudian setelah itu kita tidak mendapatkan ya ilmu yang bermanfaat. Maka ya siapapun guru kita, maka doakanlah mereka semoga Allah menutup aib-aibnya, memudahkan segala urusannya. Insya Allah di atas langit sana ada malaikat yang mengamini kita. Bukankah kita punya murid-murid yang sekarang menuntut ilmu kepada kita? Bukankah kita ada orang-orang yang menjadikan kita sebagai qudwah? Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berlaku kepada orang lain, engkau pun akan diperlakukan orang lain seperti itu. Makanya tadi kalau Ustaz Asep katakan bagaimana sudah bertemu dengan Pak Prof, ya, bagaimana akhlak beliau dan sebagainya. Masya Allah, ya, kita setidaknya itu saja sebagai syahid, ya, bahwa kita perlu menjaga maruah dari guru kita sebagai founder dari LKHI ini, dan tentunya seorang muslim harusnya saling menasehati dan menasehati. Jika perlu ada saran dan kritik disampaikan dengan bahasa yang baik yang membangun. Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, tentunya tidak bisa saya berpanjang lebar untuk memberikan nasihat. Jangan lupa untuk selalu menyelipkan doa-doa di setiap sholat kita, di setiap doa-doa kita untuk kebaikan LKHI dan juga terutama dalam LSP yang sedang digarap ini. Semoga Allah mempermudah kebaikan LKHI, kebaikan LSP holistik adalah kebaikan kita bersama. Semoga membuka jalan yang lebih lebar untuk berdakwah, bisa mengapakkan sayap lebih jauh untuk memberikan manfaat baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Insya Allah kita selalu bersama. Kami selalu, saya sebagai Dewan Syariah di aplikasi, sangat senang sekali jika rekan-rekan sekalian bisa bertukar pikiran, membagi informasi, nasihat dan sebagainya. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini berapa? 232, sekarang 222. Semoga Allah kumpulkan kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu fikum, demikian dapat saya sampaikan. Silakan Ustaz Faiz. Nah, syukran jazakumullah khairan katsiran. Sebelumnya mungkin ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswa serta para trainer terkait aplikasi, baik kepada Ustadz Asep ataupun kepada guru kita Ustadz Numu. Satu atau dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz Numu boleh buka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Fadal. Ana dari Medan, Ustaz, di Alamsyah. Masya Allah, Kang Deddy Badal. Ini mau bertanya, Ustaz. Bagaimana kita menata hati kita atau betul-betul meluruskan hati kita ini supaya dalam membantu orang lain ini karena Allah, Ustaz, bukan karena materi ataupun pujian ataupun sanjungan dari orang, Ustaz. Mohon arah dan Barakallahu fiik untuk Kang Deddy di Medan. Semoga Allah memberkahi. Bagaimana cara kita mengawali menata hati kita agar kita tidak lagi tergiur dengan pujian, imbalan, harta, ataupun sanjungan-sanjungan? Yang pertama, teman-teman sekalian, niatkanlah karena Allah. Begini, kalau kita membantu orang lain untuk materi, maka materi itu tidak akan pernah mencukupkan kita. Betul tidak? Kalau kita dikasih sekian, kita punya ekspektasi jauh lebih daripada itu. Kalau kita dikasih besar, kemudian kita menjadikan patokan itu adalah pendapatan saya, achievement saya, nanti ada orang lain yang memberikan sedikit, kita sakit hati. Karena materi itu selalu menjadikan hati kita tidak konsisten, menghilangkan rasa syukur, menjadi orang yang tergesa-gesa dan sebagainya. Maka pertama niatkan karena Allah. Karena begini, ketika kita niatkan karena Allah, siapa yang akan memberikan rizki kepada kita? Allah. Siapa yang akan memberikan kemasyhuran, ketenaran, keberkahan usaha kita? Siapa? Allah. Berusahalah cari perhatian kepada Allah, bukan kepada manusia. Langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi milik Allah. Maka jadilah manusia yang selalu mencari perhatian siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya membantu orang. Ketika kita membantu orang, Allah melihat ketulusan hati kita, Allah akan bantu hidup kita di saat kita dalam kesulitan. Ya, ketika kita dalam kesenangan, Allah berikan keberkahan dalam kesenangan tersebut. Karena Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, pujian itu, Masya Allah, pujian itu sangatlah mematikan. Orang itu memuji kepada kita pada saat dia senang dengan kita. Tetapi jika dia sudah benci kepada kita, semua aib-aib kita akan dibongkar oleh dia. Betul atau tidak? Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu perkataan, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Kalau kamu mau cari keridoan manusia, agar manusia suka dengan kamu, agar manusia senang dengan kamu selama-lamanya, maka itu adalah sesuatu yang mustahil. Wa ridallahi ghayatun la tutrak. Sedangkan mencari ridho Allah, semakin kita merasa Allah belum meridhoi kita, apa yang kita lakukan? Mencari keridoan yang lain, berbeda dengan manusia. Nah, cobalah untuk berpikir, kalau saya melakukan ini untuk manusia, paling dapat ini. Tapi ketika kita lakukan untuk Allah, Allah akan lipat gandakan pahala di dunia maupun di akhirat. Belum lagi Allah berikan taufik dan hidayah, kesehatan, kemudahan dan segala macam. Maka banyaklah mencari perhatian Allah. Banyaklah cari perhatian Allah sebanyak-banyaknya. Sehingga Allah memilih kita menjadi hamba yang Allah berkahi. Yang Allah berikan kekuasaan. Yang Allah berikan kerajaan, keberkahan. Yang menjadi wali-wali Allah yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah membantu kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Membantu kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya. Dan hal ini perlu tadarruj. Proses yang sangat luar biasa karena syaitan itu selalu menyerang hati kita, karena syaitan sudah pernah bersumpah dalam Al-Qur'an, ya. Apa kata syaitan? La ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan semua manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas di antara kalian. Maka orang ikhlas itu sangat luar biasa, ya, sangat ditakuti oleh syaitan, tetapi juga sangat-sangat banyak cobaannya dari syaitan. Wallahu a'lam untuk Kang Deddy di Medan.
Nah, Ustaz Faiz. Nah, insyaallah. Syukran, jazakallah khair. Wa iyyakum. Satu penanya lagi dari para mahasiswa dan dari trainer ataupun dosen ataupun siapapun yang masuk dalam Zoom ini ya. Terkait masalah jambari ada dasar di sini dan terkait permasalahan tadi keagamaan ya, nasihat insya Allah bisa disampaikan ke Ustaz Numo dan atau dicukupkan saja, tidak ada pertanyaan lagi. Oh ada, ini sudah open mic. Ton Prasetyo ingin bertanya? Barangkali tidak ada, ini ya dicukupkan saja berarti ya Ustaz Numo dan Ustaz Asep. Atau ingin ada tambahan lagi yang disampaikan? Nah, cukup Ustaz Faiz insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah masya Allah atas penyampaian dari guru-guru kita. Yang pertama dari founder ya alhamdulillah dari Prof. Rahmat Hafizullah Ta'ala dari Ustaz Asep terkait tadi Jambore ya. Kita sama-sama berkumpul insya Allah secara offline tentunya dan gregetnya itu beda sekali dan banyak bertanya-tanya atau berdiskusi secara langsung insya Allah dalam pertemuan nanti Jambore dan wisuda nanti insya Allah. Dan juga tadi disampaikan dari Ustaz Numo ya alhamdulillah terkait masalah keikhlasan, terus juga niat, terus juga bagaimana kita memperhatikan adab-adab kita dan juga kita juga selalu meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Ya alhamdulillah yang sudah hadir dari awal sampai akhir, bahkan dari awal juga ada yang tadi dari jam 7 ya, alhamdulillah sudah hadir, Masya Allah. Kita sama-sama tutup majelis ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha Mengucapkan terima kasih kepada guru kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Semangat, sehat. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Allah khair Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Sallallahu Nabi Muhammad. Terima kasih.